411495 dari kelas 3F. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang SIG atau Sistem Informasi Geografis. Di dalam materi SIG ini ada dua bagian yang akan saya jelaskan. Yang pertama konsep dasar SIG dan yang kedua manfaat SIG. Pertama yang akan saya jelaskan yaitu konsep dasar SIG. Nah, di dalam konsep dasar SIG tersebut terdapat beberapa bagian yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada definisi SIG, yang kedua ada konsep dasar esensial geografi, yang ketiga ada pendekatan geografi, yang keempat prinsip dasar geografi, dan yang terakhir sejarah singkat perkembangan SIG. Nah, pertama-tama yang akan saya jelaskan yaitu definisi SIG. Definisi SIG terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama sistem, yang kedua informasi, dan yang ketiga geografi. Sistem yaitu sekumpulan objek atau ide yang berhubungan untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua yaitu informasi, semua data dan fakta yang dikelola menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi penerimanya. Yang ketiga geografi, yaitu ilmu yang mempelajari segala aktivitas manusia dan alam serta interaksi di antara keduanya melalui perspektif ruang hingga terbentuk pola ruang tertentu. Sistem informasi geografis atau geografi informasi sistem merupakan sistem informasi berbasis komputer yang digunakan untuk mengolah, menganalisis, mengintegrasikan, menyimpan, dan menampilkan data informasi berbasis geografis. Nah, selanjutnya ada 10 konsep dasar esensial geografi. Yang pertama ada lokasi, yang kedua ada jarak, yang ketiga ada keterjangkauan, yang keempat ada pola, yang kelima ada morfologi, yang keenam ada aglomerasi, yang ketujuh ada nilai guna, yang kedelapan interaksi atau interpendensi, yang ke-9 diferensiasi area, dan yang ke-10 keterkaitan ruang. Nah, selanjutnya ada yang namanya pendekatan geografi. Yang pertama ada pendekatan keruangan, yang kedua ada pendekatan ekologi, dan yang ketiga ada pendekatan kompleks wilayah. Selanjutnya ada yang namanya prinsip dasar geografi. Prinsip suatu ilmu digunakan sebagai dasar untuk menjelaskan fenomena yang terjadi dengan memahami karakteristik yang dimiliki dan keterkaitan fenomena tersebut dengan permasalahan lain. Adapun prinsip-prinsip yang dipegang dalam geografi sebagai berikut. Pertama, distribusi adalah persebaran fenomena geografi. Yang kedua, interrelasi adalah pola hubungan atau keterkaitan antar fenomena yang terjadi di permukaan bumi. Yang ketiga, deskripsi adalah penjelasan fenomena yang ada di bumi. Dan yang terakhir adalah kronologi, adalah kondisi suatu wilayah, perpaduan distribusi, interrelasi, dan deskripsi. Selanjutnya ada yang namanya sejarah perkembangan singkat SIG. Pada tahun 1960, pemerintah Kanada ingin mengelola sumber daya hutan secara terkomputerisasi. Yang selanjutnya perkembangan SIG umumnya berkaitan dengan berbagai aplikasi yang berbeda, dari manajemen sumber daya hingga ke data sensus. Banyak perkembangan teknis SIG terjadi pada perang dingin, intelijen, citra satelit, GPS. Perkembangan SIG yang paling nyata terkait dengan murahnya komputer di tahun 1980 dan terjadi era komersialisasi SIG. Selanjutnya pada era 2000-an, pembuat atau penjual SIG yang spesifik terhadap berbagai aplikasi. SIG berbasis internet atau internet mulai dari tahun 1993 untuk diseminasi informasi sampai mirip buku kuning, Yellow Page, menjual barang dan jasa hingga pembuatan keuntungan langsung di negara maju. SIG sudah terintegrasi ke internet dan SIG yang berdiri sendiri sudah berlalu. Di Indonesia, era pemasukan data sudah mulai berlalu, era produksi secara spasial sudah mulai, era analisis akan mulai lagi setelah penggunaan era data apa adanya menghasilkan produk yang menyesatkan. Nah, yang terakhir,
saya akan jelaskan manfaat SIG. Sistem informasi geografis banyak digunakan untuk berbagai kepentingan, antara lain untuk perencanaan, analisis, dan pengambilan keputusan atau suatu kebijakan mengenai suatu daerah. Demikian materi yang saya jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamsahamnida, arigato, thank you, syukran, terima kasih.